Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang insya Allah Allah muliakan, amin. Sahabat da'i dan da'iyah sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, tetap yang saya hormati, yang saya banggakan, dan insya Allah Allah muliakan, amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Pencipta alam semesta, sehingga terciptalah langit dan bumi, daratan dan lautan. Salawat bermahkotakan salamnya semoga senantiasa terus mengalir tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni the best of leader. Tidak ada pemimpin di atas pemimpin kecuali dia pemimpin yang adil dan bijaksana. Wastana habibana wan nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikut ajaran beliau hingga kita semua selaku umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, sebelum saya lanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jamilah dari SMA Negeri 1 Surade, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah tausiah singkat yang bertema membangun karakter generasi yang berkualitas Islami. Hadirin, membicarakan masa muda adalah masa yang penuh dengan warna, penuh dengan harapan, memiliki fisik yang kuat dan mental yang masih akurat. Oleh karena itu, pemuda juga mempunyai semangat yang tak pernah redup, keberanian yang tak pernah hancur, dan kekuatan yang tak pernah luntur. Maka dari itu, sehingga jelas, sehingga wajar peran pemuda memiliki penerus generasi di masa yang akan datang. Karena pemuda adalah tongkat estafet perjuangan di masa yang akan datang. Maka dari itu Presiden Insinyur Soekarno pernah berkata, beri aku 10 pemuda maka akan kugoncangkan dunia. Dan jika sekarang kita saat ini ingin melihat suatu nasib bangsa ke depannya, maka dilihatlah dengan cara generasi muda saat ini. Jika pemuda-pemudinya berilmu, maka negara akan maju. Jika pemuda-pemudinya bertakwa, maka negara akan jaya. Jika pemuda-pemudinya sehat, maka negara akan kuat. Dan jika pemuda-pemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Oleh karena itu, ada beberapa hal penting yang di dalamnya. Namun saat ini, yang kita khawatirkan saat ini, kemerosotan moral kini merajalela. Seolah-olah menjadi kultur dan penyimpangan antara yang hak dan yang batil. Lalu bagaimana cara kita untuk menumbuhkan dan menanamkannya? Yang pertama, generasi muda yang diharapkan oleh suatu bangsa saat ini, yaitu yang mempunyai akidah. Kenapa? Karena dengan akidahlah seseorang akan terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul pun dulu melakukan bimbingan akidah terlebih dahulu kepada sahabat-sahabatnya, walaupun dia bertugas sebagai untuk memperbaiki akhlak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Mukmin yang sempurna imannya, bagus akhlaknya. Itu adalah salah satu seseorang yang diharapkan oleh penerus generasi bangsa saat ini. Oleh karena itu, jadilah kita penerus generasi bangsa yang mempunyai akhlak dalam diri kita. Adapun yang kedua yang diharapkan oleh suatu bangsa, yaitu penerus generasi yang mempunyai ilmu dan wawasan yang luas. Kenapa kita harus mempunyai ilmu dan wawasan yang luas? Karena dengan ilmulah seseorang akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Karena dengan ilmulah seseorang akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Karena dengan ilmulah seseorang akan mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Oleh karena itu, jadilah kita seseorang generasi muda yang mengedepankan ilmu dan wawasan yang luas. Adapun yang ketiga saat ini, pemuda yang diharapkan oleh suatu bangsa, yaitu pemuda yang memiliki keterampilan. Kenapa pemuda saat ini kita harus mempunyai keterampilan? Karena di zaman Rasulullah SAW pun dulu berlomba-lomba untuk memperbanyak keterampilan. Ada sahabat-sahabat yang berdagang, ada sahabat-sahabat yang berperang. Oleh itu, zaman sekarang pun kita sebagai penerus generasi muda, apa yang harus kita lakukan saat ini? Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba dalam setiap kebaikan. Adapun yang keempat,
Yang keempat ini adalah penerus generasi bangsa yang diharapkan oleh suatu bangsa, yaitu penerus generasi muda yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap Islamiyah, terhadap dakwah Islamiyah. Kenapa? Karena berdakwah ini adalah salah satu kewajiban bagi diri kita sebagai umat Islam, karena meneruskan perjuangan tongkat estafet baginda Rasulullah SAW. Menyampaikan kebaikan itu adalah salah satu hak dan salah satu hal yang wajib bagi diri kita. Maka dari itu, kita sebagai pemuda, yang pertama kita harus mempunyai akhlak dalam diri kita. Yang kedua, kita harus mempunyai ilmu pendidikan dalam diri kita. Yang ketiga, yang diharapkan oleh suatu bangsa, yaitu generasi muda yang mempunyai keterampilan. Karena di zaman Rasulullah SAW pun dulu, banyak sekali penerus generasi muda yang berdagang, yang berperang dan lain sebagainya. Begitupun pula dengan kita sekarang saat ini. Adapun poin yang keempat ini, pemuda yang harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap dakwah Islamiyah. Kenapa? Karena berdakwah ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam. Kenapa? Karena kita melanjutkan tongkat estafetnya perjuangan Rasulullah SAW, menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan kita kurangi, jangan kita lebihi. Oleh karena itu, kita sebagai penerus generasi muda saat ini, apa yang harus kita lakukan saat ini? Karena sekarang saat ini sedang merosotnya pendidikan tarbiyah ilmu pengetahuan, sehingga terjadi ilmu pengetahuan yang bebas nilai. Sehingga generasi muda saat ini yang menyibukkan dia terhadap duniawi, padahal duniawi ini adalah jangan kita mau diperbudak oleh duniawi, akan tetapi duniawi lah yang harus kita perbudak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayatu dunya ilal mata'ul ghurur. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran surat Al-Hadid ayat 20. Maka dari itu, janganlah kita tertipu oleh duniawi, apalagi duniawi zaman sekarang ini, zamannya yang akhir zaman. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda saat ini? Yuk, mari kita rapatkan barisan kita. Pemuda saat ini harus berani tampil lebih depan. Pemuda saat ini harus bisa menjadi pelopor, bukan pengekor. Maka dari itu, saya berpesan, dia yang gagal memeras keringatnya di masa muda, maka harus lebih banyak mengeluarkan air mata di masa tuanya. Dan dia yang berhasil menahan diri dari hura-hura di masa muda, maka dia lebih layak untuk merayakan kesuksesannya di masa depan. Pray today, pray tomorrow. Bersakit-sakit hari ini, bersusah-susah hari ini, tiada masalah. Rasakan sakitnya, nikmati perihnya, sehingga akan ada hal yang kita banggakan di esok hari. Anak muda saat ini jangan mau jadi rata-rata. Hanya ada dua pilihan bagi kita saat ini. Kita terus-terusan jadi penonton atau kita ikut jadi pemain. Kita diwarnai atau kita ikut mewarnai. Dan jikalau ada sekelompok anak muda generasi saat ini yang ingin dirinya merubah untuk menuju yang lebih baik lagi, maka mari kita pastikan kita sebagai dai dan daiyah penerus generasi muda saat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jalan-jalan ke Taman Mini, singgah sebentar beli pewangi. Pidato saya sampai di sini, insya Allah lain waktu kita sambung lagi. Aqwamu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.